Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di webinar Curamon, Curhatan Mahasiswa Online. Mahasiswa online, curhat dong. Aku Tiara, pada kesempatan kali ini aku akan memandu webinar hari ini dengan tema curhatan mahasiswa online. Nah, hari ini aku nggak sendirian aja, tapi di sini aku juga ditemenin sama Kak Reika. Halo Kak Reika. Halo Kak Tiara. Nah, di sini kita nggak cuma berdua nih, tapi kita juga punya dua narasumber yang hari ini udah siap buat curhat sebagai mahasiswa online. Yang pertama ada Fahmi. Halo Fahmi. Halo Kak Reika, Kak Tiara. Halo Kak Fahmi. Halo. Terus yang kedua ada yang nggak kalah keren nih hari ini. Ada Nola. Halo Nola. Halo Kak Raika, Kak Tiara. Halo Kanola. Nah, langsung aja nih ya. Ini kan lagi pandemi nih. Terus banyak banget mahasiswa dan pelajar yang pembelajarannya tuh secara daring. Nah, sejak kapan sih Kak Fahmi dan Kanola ini mulai menjadi mahasiswa online? Oke, saya dulu ya mungkin ya. Iya, silakan Kak Ya. Fahmi. Ya mungkin kalau menjadi mahasiswa online sih udah dari awal semester sih ya. Awal semester 1 semenjak pandemi COVID-19 dan sampai sekarang mau akhir semester 3. Udah hampir kira-kira udah mau 2 tahun sih semenjak COVID-19. Oh, Itu sih Kak. berarti dari awal jadi mahasiswa udah jadi mahasiswa online langsung ya, Kak? Iya, langsung iya. Jadi agak kaget juga. Kalau Kanola gimana nih? Sejak kapan jadi mahasiswa online? Sama sih ya, 2020 ya, sejak pandemi itu, jadi sejak semester 1 jadi mahasiswa online. Oh, gitu. Nah, selama masa kuliah online nih, Kak Fahmi sama Kanola pernah nggak sih datengin kampus gitu ngeliat gedungnya? Kalau datang sih, kalau saya sih enggak ya, kayak mungkin kayak cuman kebetulan aja lewat karena emang ada kegiatan lain gitu atau enggak kerja kelompok yang emang deket-deket dari kampus sih. Kalau datang Oh, ke sih, kalau datang ke kampus sih enggak sih. jadi nggak pernah ngeliat ruangannya tuh, ruang belajarnya nggak pernah Belum, ngeliat? belum sama sekali, cuman dari jauh aja. Sama-sama. Kalau Kanola udah pernah nggak belum ke kampus? Datang sih waktu pengambilan almet, kalau ada, sama sih, kalau ada impian ngumpul dekat kampus, kalau inian datang. Tapi belum pernah untuk masuk ke dalam atau inian sih, belum pernah lihat ruangan kelasnya. Oh, gitu. Tapi jadi mahasiswa online tuh ada enaknya nggak sih nih di rumah aja ya? Kan tuh ada enaknya nggak kira-kira? Enaknya Mungkin lebih mungkin nih Kak Kanola dulu mungkin. Maaf. Silakan enaknya Kanola. lebih inian ya, lebih fleksibel ya waktunya, karena di rumah terus bisa kapanpun kan kalau kuliah online, jadinya lebih enak gitu. Jangan-jangan kalau ada mata kuliah pagi nggak mandi nih ya? Nah. Kalau Kak Fahmi sendiri? Hampir sama sih dengan Kanola bilang tadi. Lebih ke fleksibel aja Kak. Jadi mahasiswa itu bisa ngakses bisa di mana aja. Kalau ketika ada kegiatan di luar atau lagi kerja ada urusan lain kan bisa melalui gadget handphone sekarang kan. Jadi nggak harus ke kampus gitu. Itu sih Kak. Iya, benar sih. Bisa santai aja lah kalau di rumah ya. Iya benar loh. Bisa rebahan lah ibaratnya lah kalau sekarang bilang. Nah, tadi itu kan enaknya sebagai mahasiswa online. Nggak enaknya sebagai mahasiswa online itu apa aja sih? Gak enaknya ya. Jujur sih kalau saya sih emang kurang bisa belajar dari jarak jauh ya melalui Zoom gitu ya. Karena emang nggak pas aja dengan gaya belajar saya yang dari jarak jauh. Kayak materi itu nggak masuk aja. Jadi kayak butuh waktu lama aja buat mahamin aja, buat adaptasinya. Gitu sih Kak. Nah, terus kalau menurut Kanola, apa sih nggak enaknya sebagai mahasiswa online? Kalau aku sih nggak enaknya ini ya, kendala di internet. Kadang susah sinyalnya, terus abis itu sama sih, kan kadang lebih susah untuk interaksi ya, karena online jadi nggak inian, kurang gitu loh. Benar, kurang interaksi sama dosen maupun sama teman sekelas. Nah, sebagai mahasiswa online, udah pasti nggak jauh kegiatannya dari laptop, handphone, gitu kan ya.
Terus apa sih kegiatan yang bisa bikin kalian tuh nggak jenuh di depan laptop? Kalau saya sih, saya ya kenal dulu dah. kalau sih ini ya sih ambil diselingin mungkin nonton atau ngelakuin hal-hal yang di luar dari itu sih pelajaran kuliah, jadinya lebih inian, lebih apa, lebih biar nggak bosen aja. Kalau Kak Fahmi gimana nih? Hampir sama sih. Saya cuman emang ketika udah bosen atau jenuh tuh, buat ingin fokus lagi, saya biasanya istirahat bentar, atau buka HP lah, ganti posisi duduk. Kadang bisa makan minum sih, tergantung ini sih seleranya. Mana? Kuliah bisa sambil tiduran ya, Kak? Aduh, sering itu. Nah, terus sebagai mahasiswa online, menurut kalian nih, tugas sama materi yang diberikan tuh seimbang nggak sih? Seimbang atau enggak sih tergantung mata kuliah ya, Kak. Kan tiap mata kuliah kan pasti kan punya bobotnya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kadang kan ada yang tugas yang ini yang susah, ada yang cuman kayak ngirim tugas doang. Jadi nggak bisa disamakan lah, beda-beda lah tiap matkul. Terus menurut Kanola gimana nih? Sama sih ya kayak Kak Fahmi, nggak bisa diiniin ya karena setiap dosen kan juga ininya beda-beda, ngasih materinya juga beda-beda, jadi tergantung gitunya. Terus lanjut nih Kak Tiara. Oh, oke, terima kasih Kak Rekan. Aku pengen nanya lagi nih sama Kak Fahmi, sama Kak Nola. Menurut kalian tuh sebenarnya pembelajaran secara daring itu efektif atau nggak efektif sih, Kak? Efektif dan nggak efektifnya sih, kalau bagi saya sih nggak efektif ya, karena saya sebelumnya sudah menjelaskan kalau saya tuh kurang bisa belajar dari jauh, karena yang materi emang nggak cocok ke yang saya gaya belajar saya. Cuman kembali lagi ke gaya belajar tiap orang pasti beda-beda, jadi nggak bisa tiap orang jadi punya efektif dan nggak efektifnya itu tergantung jadi orangnya masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan aja gitu, Kak. Kalau menurut Kak Nola gimana nih? Kalau menurut aku sih kurang efektif ya, karena waktunya terbatas juga, pertemuan belajarnya juga terbatas, guru yang ininya, yang menilainya, kan ada kadang mahasiswa yang kurang ngerti paham materinya, jadinya mungkin kurang percaya diri buat nanya gitu loh. Iya, benar banget nih. Nah, terus kalau misalkan udah bosen nih yang kayak tadi Kak Reka nanya ini, pasti ada dong rasa bosen apalagi belajarnya tuh di rumah aja. Nah, hal yang bikin kalian gak mood saat lagi melakukan kegiatan pembelajaran secara daring tuh biasanya apa? Mungkin kayak gangguan-gangguan dari luar sih, kayak suara-suara bising gitu yang bikin ke distract aja, jadi nggak fokus gitu, yang awal fokus belajar terus tiba ulang lagi gitu buat fokus lagi buat nginin lagi gitu sih, Kak. Gitu. Kalau Kak Nola, apa nih yang suka bikin bad mood? Biasanya ini kan kalau cewek moodian ya, Kak. Bener gak, Kak Fahmi? Nah itu tuh. Iya sih ya, kemudian ya kadang ada tiba-tiba jadi malas mungkin ya, jadi kurang apa namanya, kurang enak gitu loh belajarnya. Jadi Iya, nah. Terus kampus lain kan udah mulai nih melakukan pembelajaran tatap muka ya. Nah, kampus Kak Fahmi sama Kak Naula nih udah ada desas-desus buat rencana PTM juga nggak sih? Kalau rencana PTM tuh pasti ada, Kak. Cuman peak-nya itu saya kurang tahu ya. Cuman saya sangat nunggu banget edaran dari pemerintah aja sih. Udah lama soalnya udah hampir 2 tahun kan juga. Kalau Kak Naula, di kampusnya ada nggak nih rencana buat pembelajaran tatap muka? rencana sih ada ya sama, eh, cuman belum tahu ya fixnya kapan, belum diinformasikan juga dari pihak kampus. Nah, terus nih kampus tanggapan kalian nih saat ada berita bahwa kita akan mulai melakukan PTM.
Apa sih tanggapan kalian? Tanggapan saya sih alhamdulillah banget ya, senang banget sih Kak. Udah lama banget kan, udah hampir mau semester 4 malah kita belajar dari rumah. Cuma ngeliatin layar kan, kita belum pernah ketemu semua sama teman sekelas lah ibaratnya. Baru cuma yang beberapa doang. Jadi kita excited banget lah pengen ketemu. Itu sih Kak, ditunggu-tunggu. Excited ya, udah nunggu banget nih buat Iya, ketemu bareng sama semua teman-teman kelas, belajar langsung dalam kelas. Nah, kalau iya benar. Kanola gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya ada pro kontranya ya. Kalau misalkan pembelajaran online kan kurang efektif ya kan. Tapi kalau misalkan offline mungkin masih pandemi juga, tapi ya itu tadi balik lagi kan karena kurang efektif. Jadi pembelajarannya jadi kurang serius gitu loh. Betul, jadi kurang efektif kalau belajar di rumah, terus masih menunggu-nunggu untuk PTM. Nah, ada nggak sih kekhawatiran kalian menjelang PTM? Kalau kekhawatiran sih pasti ya. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 sih kayak lagi naik-naik juga tuh. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh harus benar-benar bisa menaikkan imun, lagi menjauhi yang larangan yang berkaitan dengan COVID-19 lah. Jangan sampai membuat klaster baru penyebaran virus COVID-19. Sih Kak. Nah, betul banget. Terus ada varian baru juga, jadi kita harus tetap waspada dan menjaga jarak. Nah, terus menurut Kanola gimana nih? Khawatir sih ada ya karena masih pandemi juga. Terus ditambah lagi ada berita virus varian baru kan, jadi harus lebih inian sih, hati-hati aja sih, lebih menjaga kesehatan. Tuh, harus juga protokol kesehatan yang terutama. Terus, apa sih persiapan kalian untuk menjelang PTM ini? Persiapan sih udah siap sebenarnya sih, udah PTM sih udah semangat banget. Iya, semangat Mungkin banget dari ya. kitanya sih iya benar. Mungkin dari segi protokolnya aja sih Kak, 5M-nya penting banget tuh. Amanian vaksin. Nah, penting banget itu mahasiswa vaksin. Apalagi kan pakai aplikasi Peduli Lindungi kan. Jadi Iya. harus divaksin mahasiswa. Itu sih Kak. Terus, Nola gimana nih? Persiapan apa ya? Mungkin kesehatannya aja sih yang lebih disiapin ya. Dari itu nggak ada sih, mungkin kesehatan sih. Soalnya pandemi kan jadinya lebih inian lagi. Oke. Nah, kita ini kan semua kan lagi udah 2 tahun nih ada pandemi dan kita jadi mahasiswa online. Nah, sebenarnya nih Kak Fahmi sama Kak Nola nih udah mulai merasa nyaman nggak sih dengan pembelajaran secara daring ini? Jelas kita kan di rumah bisa santai, bahkan kuliah juga nggak harus rapi-rapi banget dan bisa makan minum juga di rumah bebas. Udah mulai ngerasa nyaman belum sih sama kuliah online? Kalau nyaman sih enggak ya, kayak cuman kayak lebih capek aja gitu. Udah capek ngeliatin layar aja gitu kan, pusing udah 2 tahun. Jadi pengen cepet-cepet PTM aja sih. Capek ngeliatin layar mulu. Tapi ngerasa nyaman nyantai di rumah tuh ada kan? Ada. Jadi kayak ngeremehin kuliahnya, jadilah kayak malas gitu lah. Jadi malas ibaratnya. Jadi ada vibes malesnya gitu ya kalau di Iya rumah. bener bang. Semangatan berangkat ke kampus ya, Kak? Iya dong. Nah, kalau Konola udah nyaman belum nih? Nyaman sih, lebih nyaman inian sih, apa namanya, online sih kalau aku. Kayaknya Konola mageran ya? Kok kebalik ya Kak? Kalau kan lebih enak ya, lebih di rumah nyantai, nggak usah duduk aja, nggak inian karena jarak dari rumah ke kampus kan jauh ya lumayan. Oh iya, benar-benar. Makanya mungkin lebih enak online sih. Nah, aku minta saran dong nih sama Kak Fahmi, sama Kak Nola, untuk dosen serta mahasiswanya nih menghadapi kuliah secara online. Kalau dari saya sih, saran buat para dosen sih supaya lebih ditingkatkan lagi sih cara mengajarnya. Karena banyak dosen yang hanya memberi materi dan memberi tugas, tapi tidak menjelaskan isi dari materi tersebut. Iya. Jadi kan pada bingung untuk mahasiswa. Dan untuk mahasiswa, termasuk saya sama Kanola juga dan lain-lain sih, harus lebih aktif aja dalam pembelajaran kuliah ini. Apalagi walaupun secara daring ini ya. Kayak gitu aja sih Kak.
Kalau Kanola, ada saran nggak nih untuk mahasiswa serta dosen dalam kegiatan kuliah secara online? Masih kayak Kak Fahmi harus inian sih apa namanya dosennya juga mungkin harus lebih apa inian apa aktif gitu loh. Jadi kitanya juga harus aktif, dosennya juga harus aktif, sama-sama ini. Jadi sama-sama enak gitu loh belajarnya mungkin. Oke, gitu. Harapan kalian untuk kegiatan belajar tuh ke depannya apa sih? Harapan saya satu, semoga pandemi ini cepat selesai agar kita semua bisa belajar tatap muka di kampus. Amin. 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 Kalau Kanola, Apa ya? Sama sih harapannya mungkin lebih lebih apa ya? Materi yang didapatkan harus lebih inian ya, lebih bagus, harus itu diakses mahasiswa lebih apa namanya? Lebih enak gitu loh. oke. Nah, ini banyak banget ya enak dan gak enaknya jadi mahasiswa online sebenarnya. Ya kan, Kak Raika? Benar banget nih, dari curhatan dua mahasiswa online ini udah kelihatan dong apa enak, nggak enaknya kuliah online, dan ada yang excited menunggu PTM, ada yang udah nyaman nih online gitu. Malah jadi udah males ya, Kak? Ya, iya, udah males kan pergi keluar PTM, mendingan di rumah aja lah, akses semuanya dari handphone. Iya, semoga semua bisalah ngerasain belajar di ruang kelas kampus gitu. Biar kita bisa gunain juga lah gedung buat kampus ya, Kak? Ya, betul banget tuh. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Fahmi dan Kak Nola serta Kak Raika hari ini. Ya, terima kasih kembali. Terima Mohon kasih maaf kembali. jika ada mohon maaf jika ada salah kata yang tidak enak di hati barangkali ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Amin, amin. Oke. Saya Tiara sebagai MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Rika tutup. Oke, terima kasih banyak Kak Fahmi dan Kak Nola atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Nantikan selanjutnya Curamon, curhatan mahasiswa online. Mahasiswa online. Mahasiswa online, curhat Curhat dong. dong.